Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita masuk lagi ya ke video pembelajaran. Ini video yang pertama gitu ya, tentang bahasan yang pertama, bab yang pertama, yaitu tentang bab kas ya. Oke, bab pertama di akuntansi menengah. Kas ini akan dibagi jadi dua subbab ya. Yang subbab pertama kas kecil, nanti subbab yang kedua kita akan bahas rekonsiliasi laporan bank ya. Jadi pengantarnya dulu, kita akan belajar tentang kas itu sendiri apa sih begitu ya. Sebenarnya teman-teman sudah pernah sedikit belajar tentang kas ini di semester 1 ya, di dasar-dasar akuntansi gitu ya. Kita sudah sering bicara tentang kas gitu ya. Nah, di semester ini, di akuntansi menengah ini, kita akan kupas lebih detail, lebih dalam tentang kas ya. Akan kita pelajari lebih jauh tentang pencatatan kas itu seperti apa, tentang metode pembukuan kas nanti seperti apa begitu ya. Dan ya itu tadi, endingnya kita bisa bikin pembukuan tentang kas begitu ya. Nah, kita lihat dulu tentang pengertian kas ya. Pengertian kas, definisi kas itu kalau dalam akuntansi diistilahkan sebagai alat pertukaran yang juga digunakan sebagai ukuran dalam akuntansi ya. Jadi kalau zaman sekarang ini ya, yang dipakai untuk alat pertukaran ini ya kas gitu ya, uang gitu ya. Nah, kalau teman-teman ingat mungkin zaman dulu kita mengenal istilah barter ya. Barter tau ya, barter itu tukar menukar barang begitu ya. Jadi saya punya garam, tapi saya butuh gula, maka saya pergi ke pasar untuk dapat gula dengan cara menukar gula itu dengan garam yang saya punya, kan begitu ya. Tapi kalau zaman sekarang nggak ada apa namanya barter gitu, karena zaman sekarang ya ini alat pertukaran yang dipakai itu ya kas ini gitu ya, dan digunakan sebagai ukuran dalam akuntansi. Kalau teman-teman nanti atau dulu sudah pernah belajar tentang laporan keuangan ya, laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi itu semuanya diukur dengan satuan kas ini ya. Kalau di Indonesia berarti satuan kasnya Rp ya, rupiah ya. Artinya semua aset, semua hutang, semua modal itu dinilai dengan menggunakan Rp ya. Nggak ada dalam akuntansi itu, nggak bisa disampaikan aset saya 10 meja kursi, nggak bisa ya. Jadi 10 meja kursi itu ya harus diuangkan, di Rp-kan ya, harus diukur dengan satuan kas ya, karena itu ukuran baku. Jadi kalau misalnya disampaikan saya punya 10 meja kursi, nggak bisa nggak teman-teman menilai 10 meja kursi itu kayak gimana sih, maksudnya semahal apa sih, kan nggak bisa disamakan ya. Punya saya meja kursinya meja kursi jati, bisa nggak disamakan dengan meja kursi yang dari wood press ya, atau meja kursi yang dibuat dari papan triplek begitu ya, kan nggak bisa ya. Jadi 10 meja kursi aset yang saya miliki itu harus diukur dengan satuan uang ya. Satu meja kursinya seharga 1 juta, berarti 10 meja kursi dinilai dengan 10 juta rupiah ya. Jadi maksudnya kas itu sebagai ukuran dalam akuntansi itu begitu ya. Begitu juga dengan utang ya, begitu juga dengan modal ya, semuanya diukur dengan satuan uang ya, satuan kas begitu ya. Kemudian sifat kas ya, kas itu punya sifat ya, iya, kita nggak bisa bilang ini sifat baik sifat buruk ya. Nanti kita lihat sifat kas yang pertama itu aktif
aktiva yang paling lancar. Paham ya? Maksudnya paling lancar itu apa sih? Ya, paling lancar itu artinya dia paling gampang keluar masuk, dia paling gampang berubah-ubah, naik turun, sesuai dengan penggunaannya, paling mudah digunakan ya. Jadi kalau teman-teman bandingkan ya, sama-sama punya harta ya, sama-sama punya aset ya, yang satu bentuknya uang tunai kas begitu ya, yang satu bentuknya misalnya laptop misalnya ya, itu kan sama-sama harta, sama-sama aset ya, sama-sama aktiva kita gitu ya. Tapi lebih gampang dipakai yang mana? Kalau misalnya kita butuh misalnya butuh apa namanya, butuh bayar sesuatu ya, kita butuh bayar orderan kita ya, lebih gampang kayak kita pakai kas kan ya. Bisa nggak kalau orderan dibayar pakai laptop? Ya mungkin bisa sih ya, tapi kan ada prosedur lagi, ada prosedur lebih lanjut ketika nggak dibayar dengan uang tunai. Atau misalnya kita punya kas ya, bandingkan dengan kalau kita punya tanah atau rumah begitu ya. Nah di saat kita butuh membayar sesuatu ya, kita pakainya kas itu. Bisa nggak bayar pakai tanah ya? Repot ya, bayar pakai tanah, gimana caranya? Tanah itu sifatnya malah sifat tetap ya, itu harus kalau misalnya pun harus diserahkan ke orang lain, itu prosedurnya jauh lebih rumit ya, enggak? Jauh lebih rumit ya, ada balik nama lah, ada akta tanah lah dan seterusnya. Jadi kas ini adalah aktiva yang paling lancar, paling gampang bertambah atau berkurang, paling gampang dipakai gitu ya. Itu sifat kas yang pertama. Sifat kas yang kedua adalah kas itu adalah aktiva yang tidak produktif ya. Produktif itu apa? Produktif itu artinya menghasilkan ya. Maksudnya kas tidak produktif ya, itu tadi, kas itu aktiva tidak menghasilkan ya. Teman-teman bandingkan, kalau kita punya uang 1 juta, kita taruh uang itu di bawah bantal misalnya, bisa nggak 1 juta itu beranak jadi 2 juta misalnya? Nggak bisa ya, nggak bisa. Nggak ada zaman-zaman kayak siapa tuh yang bisa menggandakan uang itu, siapa? Kiai Dimas tuh nggak ada ya. Jadi uang kas itu kalau ditaruh dalam bentuk kas ya begitu-begitu aja, nggak bisa berkembang sekian kali gitu, nggak bisa. Pun kalau misalnya uang itu kita taruh di bank ya, misalnya teman-teman punya uang kas ya, ditaruh di bank, berapa sih besarnya bunga bank atau bagi hasil bank? Itu nggak seberapa, nggak signifikan ya. Makanya kas itu kalau bentuknya masih kas ya, itu dia tidak produktif, tidak menghasilkan, tidak akan berkembang banyak, tidak bisa produktif ya. Coba teman-teman bandingkan kalau sama-sama punya uang 1 juta ya, 1 juta ditaruh di bawah bantal sampai besok ya 1 juta itu, minggu depan you masih 1 juta itu ya, tahun depan you masih 1 juta itu gitu ya. Bandingkan kalau 1 jutanya itu dipakai buat kulaan bahan baku ya, misalnya dibuat beli kompor, kemudian dibuat beli wajan gitu ya, kemudian dibuat beli tepung, minyak goreng, pisang gitu ya, gula pasir dan seterusnya gitu ya. Nah kemudian diolah sedemikian rupa sampai dia bisa jadi barang dagangan ya, dengan peralatan yang ada, dengan mesin yang ada, barang dagangan itu kemudian dijual ya, maka menghasilkan ya. Tadinya 1 juta mungkin dengan dijual, dengan jadi barang dagangan gitu ya, barang dagangnya laku, bisa berkembang ya, bukan hanya jadi 1 juta 10.000, enggak, bisa jadi malah berlipat ganda, 20 juta misalnya, tahun depannya sudah jadi 30 juta dan seterusnya ya.
Nah, makanya kas ini sifat yang kedua ini tidak produktif. Makanya nanti ya kenapa sih perlu belajar akuntansi kas, karena sifat kas yang tidak produktif ini ya. Jadi kayak buah semalakama ya, punya kas tunai uang kebanyakan di perusahaan juga eman-eman, uang tidak produktif ya, tidak menghasilkan. Bagi seorang pengusaha itu, kas itu kalau kebanyakan di perusahaan itu gatel dia ya, rasanya kok eman-eman, punya uang 1 miliar nganggur, itu eman-eman ya, gatel rasanya, pengen segera diputer ya. Kenapa? Karena kas ini tidak produktif. Tapi di sisi lain ya, kalau kas ini juga sama sekali nggak ada, itu juga repot ya. Bayangkan ya, kita mau beli gorengan 10.000, masa iya kita bayar pakai laptop gitu? Nggak mungkin ya. Ya, punyanya rumah nih, punyanya rumah, asetnya itu punyanya rumah. Lah, kita mau bayar cicilan, bukan cicilan, kita mau bayar langganan internet 500.000. Lah, punyanya rumah lah, apa mau dicuil rumahnya buat bayar internet 500.000? Ya nggak mungkin juga, ya kan? Jadi pembayaran-pembayaran tertentu itu harus pakai kas gitu ya, sehingga kas itu tetap harus ada ya, tetap kas itu tetap harus ready ya, hanya saja nanti jumlahnya akan dihitung benar gitu ya, akan diukur betul ya, agar berimbang ya, nggak nggak mubazir di perusahaan karena terlalu banyak, tapi juga kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya memang harus dibayar kas juga tidak tetap terpenuhi gitu ya. Nah, sifat yang ketiga, kas ini sangat mudah dipindah tangankan ya. Kenapa? Karena kas ya, terutama uang tunai. Kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman buka dompet ya, ada uang di situ, entah yang warna biru, yang warna merah, ada nggak nama kalian di situ? Ya, nggak ada. Jadi kas itu ya, itu tidak ada namanya, tidak ada nama pemiliknya di situ ya, makanya mudah dipindah tangankan ya. Teman-teman kalau misalnya punya uang 100.000 ya, dikasihkan ke saya misalnya, perlu acara pakai serah terima dan seterusnya, nggak ada, perlu ada lapor ke badan tertentu, ke lembaga tertentu, nggak ada ya. Kas itu sangat mudah dipindah tangankan, bahkan kalau ukuran uang kasnya itu sampai miliaran, kalau dipindah tangankan ya sudah ya, maksudnya nggak ada. Bandingkan kalau teman-teman mau serah terima, mau memindah tangankan motor ya, ada BPKB yang harus diurus ke Polda apa Polsek ya, Polda begitu ya, ada surat-surat yang harus ditandatangani, STNK-nya juga harus diganti atas namanya dan seterusnya. Rumah apalagi ya, pindah pindah nama rumah itu lebih repot lagi. Kalau kas ya udah, pindah tangan dari tangan saya pindah ke tangannya teman-teman, ya sudah ya. Begitu uang itu berpindah tangan, maka uang itu sudah ganti kepemilikan, kan begitu ya. Pun kalau uang kas kita itu bentuknya tabungan di bank ya, teman-teman, kalau transfer ATM itu ya, transfer ATM itu kan cuma klik enter ya, nggak selesai transfernya ya, nggak ada konfirmasi ini nomor KTP berapa yang dikirim, itu nomor KTP-nya berapa, kemudian segala macam, nggak ada ya. Penipuan lewat transfer itu juga ini modus paling ini ya, modus paling bahaya gitu ya, karena ketika transfer itu selesai diklik ya sudah ya, nggak bisa minta balik lah dan seterusnya, nggak bisa ya. Jadi itu sifat-sifat kas begitu ya, yang karena sifat-sifat inilah kemudian ada manajemen kas yang harus dipertimbangkan betul, harus diperhatikan betul begitu ya, kebutuhan kas ini berapa begitu ya, terus bagaimana cara pembukuannya ya. Komposisi kas ya, jadi kita kalau komposisi kas ini kita berarti memahami bahwa yang dimaksud kas itu bukan hanya uang kertas dan uang receh yang ada di dompet kita. Ini pertanyaannya itu, lebih banyak receh apa lebih banyak kertasnya? Ya, jadi kita harus
memperbaiki apa namanya definisi kas kita itu bukan hanya uang kertas atau uang receh. Kalau kalau dulu kita pernah belajar uang kartal, uang giral ya. Ya. Jadi yang termasuk kas ya menurut pengertian akuntansi itu segala sesuatu yang bisa diterima untuk pelunasan hutang, jumlahnya sebesar nilai nominalnya dan dapat diambil sewaktu-waktu. Nah ini dapat diambil sewaktu-waktu ini penting ya, karena tadi sifat kas itu lancar ya, gampang keluar masuknya. Jadi pengertian kas dapat diambil sewaktu-waktu itu penting. Kalau nggak bisa diambil sewaktu-waktu berarti nggak bisa disebut kas ya. Apa saja? Ada uang kertas, jelas ya, uang kertas itu yang kalau di kita 100.000, 50.000, 20.000, 10.000 gitu ya. Sekarang ukuran kertas terkecil itu 1.000 ya, 1.000 rupiah ya. Cuman dulu kan ada uang 100 rupiah itu kertas tuh ada ya. Warnanya merah kalau nggak salah ya. Ini harusnya kalau dulu kita nyimpan uang-uang itu, mungkin sekarang zaman sekarang ini uang-uang zaman dulu itu jadi barang antik ya, bisa dijual mahal harusnya. Nggak kepikiran dulu ya. Uang logam ya, uang logam itu berarti uang receh yang tadi saya bilang itu ya, uang receh ya, ini ngapot-ngapoti gitu ya, tapi sebenarnya secara real ini nilainya jauh lebih besar daripada uang kertas ya. Uang nilai intrinsiknya uang logam itu sebenarnya lebih lebih besar daripada uang kertas ya. Cuman kadang-kadang kita males ya, uang logam itu ya Allah us abot gitu ya, kalau jatuh misin-misin ya nggak, kalau jatuh kan keloncang gitu ya, isin uangnya receh semua gitu ya. Udah gitu nilainya kecil pula ya, nggak ada uang logam yang nilainya sampai 10.000, nggak ada, apalagi nilainya 100.000, nggak ada uang logam. Kayaknya terbesar itu uang logam itu satuan 1.000 rupiah ya, 1.000 rupiah ya, masih ada. Yang paling kecil kayaknya 500 rupiah, 100 masih ada, 100 rupiah masih ada di kita, di negara kita. Mungkin di negara lain beda 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 ya, beda antara beda satuan mata uangnya. Cek yang belum disetorkan ya, biliar giro ya. Ini cek ini cek tahu ya, pengertian cek itu ya sama ya, pembayaran, alat pembayaran juga ya. Nanti penerima cek akan bisa menerima uang kertas, uang logam kalau cek ini dicairkan ke bank ya. Biliar giro bedanya apa sih dengan cek? Sebenarnya sama, biliar giro dengan cek ini sebenarnya sama, cuman bedanya kalau cek ya, penerima cek itu bisa langsung terima uang tunai dari bank kalau dia cairin ya. Kalau dia mencairkan cek itu ke bank, dia bisa langsung terima uang tunai. Tapi kalau bila giro, misalnya dikasihkan bila giro, maka penerima bila giro, kalau dia nyairin ke bank, dia itu nggak bisa langsung terima tunai. Tapi nominal itu ditransfer dulu, maksudnya bukan transfer, maksudnya dibukukan dulu ke rekeningnya dia. Baru dari rekening itu dia bisa cairin, entah itu lewat ATM, entah itu lewat penarikan begitu ya. Jadi kalau bilet giro itu sebenarnya sama kayak cek, cuma nggak bisa langsung diuangkan, tapi masuk dulu ke rekening, si penerima cek, baru bisa diambil tunai, gitu ya. Traveler's check, cek ini cek terutama ini buat orang yang suka pergi-pergi begitu ya, antar benua, antar dunia, antar negara gitu ya, karena biasanya cek itu kan bisa dicairkan di bank yang ditunjuk. Nah kalau ceknya cek misalnya BRI, di negara itu nggak ada bank BRI itu sih ya, makanya pakai traveler's check ya. Cek itu bisa dicairkan di negara-negara yang mungkin nggak ada banknya di situ ya. Cashier checks, money order, ini semuanya sama ya, bentuk lain dari bentuk lain dari kas atau apa namanya uang tunai gitu ya. Nah ini itu tadi pengantar ya, pendahuluan prolog ya tentang bab kas ya. Jadi ini part 1, nanti kita lanjutkan ke part 2, part 3 itu bicara tentang kas kecil ya. Kas kecil itu pun nanti ada 2 file ya, ada metode impress sendiri, metode fluktuasi sendiri, nanti akan kita bahas di file berikutnya insya Allah ya. Kalau pendahuluan kas ya mungkin sampai sini. Pertanyaan dan diskusi nanti bisa disampaikan di komen atau via chat begitu ya, untuk lebih jelasnya begitu ya. Mungkin itu ya file hari ini. Saya tutup sampai di sini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan kok gambarnya itu tak